para ulama kita tidak sembarangan. Sekarang ini makin marak orang-orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Kaitannya dengan mengazankan anak, kemudian dengan acara-acara kematian. Itu kan banyak yang dibid'ahkan, talqin dibid'ahkan, kemudian baca Al-Qur'an di kubur untuk orang yang meninggal dunia dibid'ahkan. Kemudian tasamuh takziah itu dibid'ahkan. Padahal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau mau tahu itu cukup baca kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa yang kita lakukan di acara-acara kematian itu, di kuburan itu. Jadi para tuan guru kita, ulama-ulama kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu bukan tanpa dalil, bukan tanpa hujjah. Jadi ada dasar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang saat ini kita kaum muslimin ini dihadapkan pada dua kelompok yang menyebut dirinya kaum muslimin, tapi seakan-akan memusuhi dan tidak suka dengan kaum muslimin. Ada kelompok yang mufrid. Mufrid itu berlebihan, lebay. Banyak tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dianggap bid'ah dhalalah. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian di sisi lain ada orang yang mufarrid. Mufarrid ini yang mengentengkan hukum, yang meremehkan hukum. Jadi banyak orang-orang yang mengentengkan hukum sholat, puasa, dan hukum-hukum yang lain yang ada dalam Islam. Nah, di antaranya adalah ini yang selalu diperdebatkan setiap masuk bulan Desember tentang mengucapkan selamat hari Natal. Gimana itu, Bapak Ibu? Jadi sebelum kita memutuskan hukumnya apa, ya kita harus tahu dulu sejarah peringatan atau perayaan Natal itu. Siapa yang diperingati itu? Kelahiran siapa yang diperingati itu? Kalau yang diperingati itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kalau itu memang betul yang diperingati atau yang dirayakan itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka kita patut mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapati orang-orang Yahudi Madinah melakukan puasa Asyura itu. Orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura dan pada saat itu Rasulullah belum melakukannya. Ketika beliau mengetahui alasan kenapa orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura, ternyata untuk memperingati selamatnya atau diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita kaum muslimin ini lebih berhak merayakan keselamatan Nabi Musa dibanding mereka orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat dan beliau sendiri menyatakan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan sehari atau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tujuannya apa? Untuk membedakan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi hanya melaksanakan puasa Asyura, maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya jangan cukupkan diri dengan puasa Asyura itu. Tambah dengan tanggal 9 atau dengan tanggal 11 bulan Muharram. Supaya beda dari kebiasaan orang Yahudi. Maka
Kalau yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani itu, orang-orang Kristen itu kelahiran Nabi Isa, memang betul kelahiran Nabi Isa yang mereka rayakan, kita juga patut mengatakan nahnu ahaqqu bi Isa minhum. Kita kaum muslimin ini lebih berhak, lebih pantas merayakan kelahiran Nabi Isa dibanding orang-orang Nasrani itu. Kenapa? Karena kita meyakini keyakinan yang benar tentang Nabi Isa. Sementara mereka meyakini keyakinan yang salah, menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, menganggap Nabi Isa itu adalah thalithu salasah, salah satu oknum dari 3 oknum Tuhan. Nah, kita lebih berhak merayakan kelahiran Nabi Isa daripada mereka kalau memang yang dirayakan itu adalah kelahiran Nabi Isa. Tapi benar atau tidak Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember itu? Nabi Isa itu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Gerak-gerakan itu, gerak-gerakan pohon kurma itu, niscaya dia akan menjatuhkan buah-buahannya yang masih basah, rutab, yang sudah layak untuk dipetik. Itu akan berjatuhan dengan kamu menggerak-gerakkan pohon kurma itu. Wa kuli washrabi wa qarri aina. Lalu makan dan minumlah dan tenangkanlah hatimu. Sejukkan pandanganmu. Itu buah kurma atau pohon kurma itu biasanya berbuah pada musim panas. Musim panas itu biasanya di bulan-bulan antara Mei sampai Agustus. Nah, sekarang orang-orang Kristen itu kan merayakan perayaan Natal itu di bulan Desember. Bulan Desember itu biasanya musim dingin. Makanya mereka juga menandai perayaan-perayaan Natal itu kan dengan salju itu. Dengan salju yang menutupi pohon-pohon cemara. Itu menunjukkan mereka meyakini kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Betulkah yang lahir tanggal 25 Desember itu yang dirayakan sebagai hari Natal itu kelahiran Nabi Isa? Ternyata bahwa yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu, artinya tradisi atau perayaan hari Natal itu tidak murni dari ajaran agama Nasrani. Tidak murni dari ajaran Nasrani. Karena pada saat Konstantin berkuasa di Roma, dia kan Konstantin itu menyembah matahari sebagai Tuhannya. Nah, menyembah matahari sebagai Tuhan. Pendeta-pendeta Kristen, pendeta-pendeta Nasrani itu ketika ingin menyebarkan ajaran Nasrani di Roma, kan tentu mereka butuh dukungan dari penguasa. Dan pada saat Raja Konstantin itu menerima ajaran Nasrani sebagai agamanya, tapi dia mendapatkan penolakan dari rakyatnya. Karena rakyatnya khawatir kalau Raja Konstantin itu ikut ajaran Nasrani, nanti tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh mereka ketika menjadikan matahari sebagai sesembahannya itu akan dihapuskan oleh agama Nasrani itu. Rakyat khawatir itu. Tradisi-tradisi yang sudah diajarkan di dalam agama mereka itu akan dihilangkan dengan datangnya agama Kristen itu. Nah, maka untuk meredam penolakan dari rakyatnya dan juga atas persetujuan dari pendeta-pendeta Nasrani, karena memang pendeta Nasrani itu berkepentingan
Konstantin ini memeluk agama Nasrani. Karena kalau raja sudah memeluk agama Nasrani, maka rakyat itu akan mudah untuk mengikuti. Maka Raja Konstantin itu meyakinkan rakyatnya bahwa tradisi-tradisi mereka, dan di antara tradisi itu adalah merayakan kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Itu tradisi dari bangsa Romawi sebelum mereka memutuskan untuk memeluk Nasrani. Merayakan kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember itu. Dengan cara seperti itu, Raja Konstantin itu meyakinkan rakyatnya bahwa kebiasaan kita merayakan kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember itu akan tetap terlaksana. Itulah yang diadopsi oleh pendeta-pendeta Nasrani demi supaya Raja Konstantin itu tetap memeluk agama Nasrani. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Konstantin itu memeluk agama Nasrani dan rakyat Roma, bangsa Romawi ikut memeluk agama Nasrani. Nggak apa-apa, ya kita rayakan saja. Setiap tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal. Itu yang kemudian dijadikan atau dikatakan sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita tahu sejarah ini, kemudian kita tetap memperdebatkan boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari Natal. Di awal tadi, kalau memang perayaan hari Natal itu merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang manusia, maka kita kaum muslimin yang paling berhak untuk merayakan kelahiran Nabi Isa itu. Tapi kalau itu perayaan tanggal 25 Desember itu ditujukan untuk merayakan kelahiran Dewa Matahari itu, kelahiran Dewa Matahari, kemudian dikatakan sebagai kelahiran Yesus Kristus. Dan kelahiran Yesus Kristus pun bukan sebagai anak manusia, tapi sebagai anak Tuhan. Ada yang kemudian mengatakan nggak ada itu dalam Al-Quran, dalam hadis larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi orang ini yang dulu juga mengatakan nggak ada itu dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Ini kayak orang pernah mengkhatamkan Al-Quran. Sholat 5 waktu dalam Al-Quran itu ada perintahnya. Dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Mulai dari tergelincir matahari ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Nah, di situ maksudnya liduluki syamsi itu sholat zuhur, sholat asar. Ila ghasaqil lail, ghasaqil lail itu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, Qur'an al-fajr itu sholat subuh. Di surat Qaf juga Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sholat subuh qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa min ana'il laili fasabbihu wa adbaras sujud. Fasabbihu itu maknanya salatlah kamu, sembahlah Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari itu salat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari itu salat zuhur dan salat asar. Wa min ana'il laili, dan dari sebagian malam itu salat maghrib dan salat isya. Oh, itu enggak benar. Dia maunya orang ini kalau
perintah dalam Al-Quran itu harus saklek seperti itu. Jadi kalau perintah sholat 5 waktu, redaksi kalimatnya itu harus sholat 5 waktu. Disebutkan dengan waktu-waktunya, dia maunya seperti itu. Itu kan hanya berlaku untuk orang bodoh itu. Perintah itu harus disebutkan secara jelas seperti itu. Al-Quran itu bisa dijelaskan dengan hadis Nabi, bisa juga dijelaskan dengan pendapat para ulama yang tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia maunya Al-Quran itu seperti keinginannya dia. Itu juga yang dia inginkan ketika mengatakan tidak ada larangan dalam Al-Quran mengucapkan selamat Natal, nggak ada larangan dalam hadis mengucapkan selamat Natal. Dia maunya harus ada, jangan kamu mengucapkan selamat Natal. Itu dia maunya seperti itu dalam Al-Quran. Jangan kamu mengucapkan selamat Natal. Dia maunya seperti itu dalam hadis. Padahal larangan-larangan seperti itu bisa kita dapatkan dari ayat-ayat seperti la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lihat sababun nuzul dari ayat itu. Kemudian juga firman Allah yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, atau laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah tsalitsu tsalatsa, yang ketiga dari tiga. Yang ketiga dari tiga oknum Tuhan. Dan secara jelas juga Allah mengatakan sungguh telah kufur orang yang mengatakan Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, atau sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal di dalam Injil sendiri tidak ada itu pernyataan dari Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan atau dia adalah Tuhan. Jadi ayat-ayat ini yang melarang kita untuk mengucapkan sesuatu yang mendukung keyakinan orang-orang Nasrani. Ini ahli komunikasi, dosen di universitas ternama di Indonesia, tapi nggak bisa mikir itu. Mikirnya pakai emosi. Karena tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal, jadi dia secara emosi mengatakan nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Lalu apa konsekuensinya? Kan kita mengucapkan hanya secara lisan saja itu selamat Natal itu. Kan kita nggak meyakini katanya. Di dalam Islam kata-kata itu sangat besar pengaruhnya. Banyak hukum yang diputuskan gara-gara ucapan. Tolak, cerai itu kan kata-kata itu. Saya cerai kamu itu. Kalau lafaznya soreh itu tidak butuh niat. Kalau orang sudah mengatakan saya cerai kamu, dia berniat atau tidak, itu sudah jatuh cerai. Itu kan kata-kata. Begitu juga zihar, begitu juga memerdekakan budak, begitu juga dengan akad nikah, itu kan kata-kata semua. Dan kita dianggap beriman kepada Allah itu dengan mengucapkan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang diucapkan itu? Kata-kata. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dia di dalam keyakinannya, di dalam hatinya, dia meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan itu beliau tunjukkan dengan pembelaannya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Tapi dia dihukumi mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak mengucapkan itu. Di dalam hatinya dia yakin kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dan mati tanpa mengucapkan itu, dia dihukumi mati kafir.
Wah, cuma ucapan. Apa susahnya mengucapkan selamat Natal? Baik, kita tantang orang-orang Kristen itu. Coba ucapkan la ilaha illallah. Mau enggak mereka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu baik untuk mereka itu. Padahal itu baik untuk mereka. Mau enggak mereka mengucapkan itu? Kan cuma kata-kata. Jadi jangan main-main dengan hukum. Karena murtad itu bukan hanya murtad secara keyakinan, tapi ada juga murtad yang sifatnya qauli itu. Ucapan kita itu bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Ucapan itu. Dan Sayyidina Yasir, Ammar bin Yasir itu dianggap murtad oleh para sahabat karena beliau mengucapkan kata-kata kufur walaupun di hatinya. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan ucapan selamat Natal itu. Kondisi Sayyidina Ammar bin Yasir itu dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terpaksa beliau mengucapkan kata-kata kufur itu. Tapi di hatinya tetap meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi terdesak, karena beliau diancam akan dibunuh kalau tidak menghina Nabi. Jadi hanya secara lisan. Tapi oleh para sahabat, Ammar itu sudah murtad. Tapi oleh Rasulullah SAW dijelaskan pada para sahabat bahwa kalau dia mengucapkan itu hanya di lisan saja, supaya dia tidak tersiksa dengan siksaan-siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, enggak apa-apa. Dan Allah mendukung itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa. Dipaksa itu artinya apa? Kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan akan dibunuh. Itu namanya terpaksa. Kita ini enggak ada yang memaksa itu mengucapkan selamat Natal itu. Siapa yang memaksa? Tidak ada yang memaksa. Kita kalau ada kemudian orang dengan sukarela mengucapkan itu, padahal dia tahu perayaan Natal itu bukan perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tapi perayaan Dewa Matahari. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat kepada Tuhan Dewa Matahari, selamat hari lahir Dewa Matahari. Nah, asalnya seperti itu perayaan Natal itu. Tradisi orang-orang Romawi sebelum mereka menganut agama Kristen, mereka merayakan tanggal 25 Desember perayaan kelahiran Dewa Matahari. Ini kan dijelaskan oleh Ibu siapa itu? Mantan biarawati itu. Itu yang menjelaskannya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kita dihadapkan pada dua kondisi. Ada orang-orang yang mufrid, ada orang yang sangat saklek, yang sangat lebay di dalam menghukumi satu hukum, sehingga apa yang menurut mereka tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai bid'ah dhalalah. Di sisi lain kita menghadapi atau kita berhadapan dengan orang-orang yang meremehkan hukum-hukum Islam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keimanan kita di tengah fitnah-fitnah yang bisa saja menghilangkan dan mencabut keimanan di dalam hati kita. Kita harusnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga saudara-saudara kita dan anak-anak kita, anak cucu kita, supaya keimanan kita dan keimanan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.